consultant software development dan ERP implementation. Sedangkan kalau Bolasoft.id ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang manajemen sekolah sepak bola dan juga manajemen kompetisinya. Ini ada dua. Jadi yang saat ini saya saya tekuni gitu, artinya di luar satu lagi ini saya bantu juga Mas Amar di sekolahaplikasi.com. Gitu. Oke, baik, selanjutnya, nah ini ada salah satu pengusaha yang menarik nih menurut saya. Nah, beliau sering menyampaikan bahwasanya bisnis yang bagus itu yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus-menerus. Nah, jadi kalau seperti itu, menurut kalian sebenarnya perlu nggak sih kita membuat perencanaan bisnis gitu? Merencanakan bisnis itu sebenarnya masih perlu atau enggak? Kira-kira untuk apa kira-kira? Ada yang mau mencoba memberikan pendapat gitu? Silakan. Kira-kira apa sih gitu? Apa masih penting gitu kalau kita harus mau bikin bisnis harus membuat perencanaannya terlebih dahulu? Gitu. Ada seorang pengusaha nih, sudah jelas-jelas pengusaha itu punya punya prinsip gitu kan, nggak usah terlalu banyak ditanyakan, tapi dikerjakan dulu. Nah, ini kan jadi berbeda nih, jadi berseberangan. Kira-kira gimana nih menurut kalian, menurut teman-teman semua gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan Aulia gimana? Menurut saya, bisnis plan itu memang sangat penting bagi pembisnis karena akan membantu kita untuk kedepannya mempunyai tujuan gitu biar bisnisnya itu jelas. Jadi udah direncanakan dari awal, misalnya mau target buat siapa, terus kedepannya ada jangka pendek, jangka panjang gitu, Pak. Sangat Oke. penting dan ya intinya sangat penting bagi Tapi para kalau pembisnis. terlalu direncanakan itu biasanya jadi terlalu banyak ketakutan ya. Malah nanti jangan-jangan jadi nggak maju-maju nih gitu loh. Karena terlalu banyak dihitung-hitung dulu gitu. Nah, gimana tuh? Mungkin sebagian besar ada sih Pak yang kayak ngerasa kayak belum belum memulai kayak nanti Sudah takut duluan takut gitu ada kan. rugi, ada Nah, kedepannya gimana. Tapi kan mungkin sebagai pebisnis itu harus menerima resiko, udah apa namanya, apapun resiko yang udah diplan itu harus diterima ke depannya. iya, oke oke, terima kasih sekali. Jadi yang penting tekadnya dulu lah ya, passionnya dulu gitu kan. Kalau memang passionnya sudah mau berbisnis ya, ya kita kerjakan. Gitu. Saya juga sekarang sebelumnya saya bikin batikpekalongan.com, kemudian tidak berjalan. Terus kemudian saya buka bikin brislabs.id ini untuk consultant, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Terus Bolasoft jalan tapi tidak 100% karena masih terkendala pandemi, karena ini terkait dengan anak-anak usia dini bermain sepak bola gitu loh. Nah, kalau yang 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 penting ya kalau menurut saya itu tadi passionnya memang. Jadi kalau memang sudah berniat untuk berbisnis ya sudah dikerjakan, dilaksanakan. Kalau perlu
dihabiskan gitu, jatahnya gagal dihabiskan supaya nanti jadi tinggal suksesnya saja. Kan kayak gitu. Kan kita boleh gagal, berita gembiranya kan kita boleh gagal berkali-kali. Dengan satu kali benar gitu kita sukses, bisa menghasilkan sebuah bisnis yang besar. Kan kayak gitu. Ya, silakan Mas. RTZ ini nama ininya siapa nih Mas? Profesor Zulfikar Pak. Mahasiswa dulu pernah belajar sama Bapak Amikom. Oh iya, siap Mas, silakan. Gini Pak, saya kadang-kadang kan gini, Pak usaha bahasanya seribulan lah Pak. Ya. Kita itu kadang ketika awal usaha itu memiliki passionnya menggebu-gebu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak dan Bapak tadi. Jadi awal-awal kita itu memiliki passion menggebu-gebu, saking semangatnya, ya. Nggak mikir untung, nggak mikir rugi gitu. Iya. Tetapi berjalannya waktu, katakanlah ya dalam 5 bulan, pertengahan bulan itu kok udah semangat, awal bulan semangat, 5 bulan kok mulai loyo dan sampai 1 tahun tambah loyo, akhirnya nggak konsisten gitu Pak. Kadang-kadang kan apakah ada formula khusus? Kalau dalam agama itu kan istiqomah dalam berusaha itu yang susah Pak. Monggo Pak. Jadi gini aja ya, interaktif aja, nggak apa-apa, langsung kalau memang ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Jadi gini Mas, itulah dalam bisnis kenapa kita memerlukan mentor. Kita memang harus punya mentor tuh. Supaya apa? Supaya untuk menjaga hal-hal yang seperti tadi itu. Kalau kita punya mentor kan paling tidak ada penyemangat yang pertama. Yang kedua, lingkungan kita juga, kita harus punya circle yang memang adalah punya passion berusaha dan positif. Kalau kita di lingkungan yang positif kan enak. Kalaupun lagi gagal kan pasti akan ada yang ngomong, lah saya sudah pernah sebelumnya sama-sama kayak jenengan, ini lebih parah saya kan gitu. Tapi saya bertahan, saya tetap jalankan kan kayak gitu. Beda kalau misalnya jenengan circle-nya lain gitu, yang memang orang yang memang tidak punya passion berbisnis, ya pasti makanya harus kerja saja daripada pusing-pusingan kayak gitu pasti kan. Nah itulah pentingnya satu yang circle, yang kedua pentingnya mentor gitu sih Mas. Formulanya sih sebenarnya kalau menurut saya seperti itu. Saya juga punya teman yang juga mentor saya gitu, yang selalu memberi semangat kalau kalau lagi down, lagi ada kekurangan dari beberapa hal kayak gitu. Ya wajar, naik turun itu wajar gitu. Itu ya Mas ya. Oke, Mas Diki, silakan Mas. Kecil sekali suaranya. Masih kecil suaranya. Ya, silakan, chat aja. Oke, sambil saya lanjutkan ya, nanti saya bahas pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya bisnis plan itu tadi, menyusun bisnis plan itu ada beberapa hal tuh. Yang pertama untuk mengawali sebuah bisnis, dan kemudian kita gunakan juga biasanya untuk mencari sumber dana. Kalau misalnya kita punya ide bisnis, tapi kemudian sebenarnya bagus, tapi kita nggak punya modalnya gitu, maka kita akan bikin bisnis plan untuk mencari sumber dana. Terus kemudian kita bikin pentingnya bisnis plan ini juga adalah untuk membuat bisnis supaya lebih fokus dan terarah. Jadi kayak tadi Aulia Safira ya di awal sudah menyampaikan, dengan bisnis plan gitu kita juga bisa
tahu nih target pasar kita siapa, terus kemudian apa yang harus kita lakukan strateginya untuk mencapai pasar kita gitu dan segala macam. Terus juga bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, dan yang terakhir untuk menaikkan level bisnis. Jadi kalau misalnya bisnis kita sudah apa namanya sudah berjalan tapi kok stuck di situ-situ aja tuh kayak gitu. Nah, untuk scale up-nya mungkin kita harus menyusun sebuah business plan itu supaya lebih bisa menjadi lebih meningkat lagi levelnya. Nah, ini ada pertanyaan tentang usaha keluarga nih, katanya sudah 3 generasi, tapi di generasi keempat itu mengalami kemunduran. Nah, ini bab terbesarnya kira-kira apa? Ini saya hanya bisa mengira-ira ya, Mas Juki ya, karena informasinya kan sangat terbatas. Tapi yang jelas sekarang adalah eranya kan era perubahan. Era perubahan dituntut lebih adaptif dari sebelumnya. Jadi mungkin kalau di 2 3 generasi sebelumnya mungkin masih mengikuti cara yang cara kesuksesan yang dilakukan oleh generasi pertama masih masuk gitu. Tapi kemudian karena kita memang ada di era perubahan, ya mungkin itu sudah karena perubahan sosial ekonomi, pendidikan dan tingkat pendidikan dan lain-lain, sehingga sebenarnya cara itu sudah tidak pas tuh gitu loh. Tapi tidak ada inovasi untuk itu, tidak ada inovasi sehingga kemudian sudah akhirnya bisnisnya mengalami kemunduran. Itu ya, Mas Diki. Kemudian yang berikutnya ini adalah, nah, bisnis plan itu sendiri apa sih? Nah, ketika sebelum memulai bisnis, ya kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah target konsumen dan manfaat produk yang akan kita berikan. Kemudian kita harus mulai nih langkah kecil dan nyata untuk bisnis kita. Kemudian berikutnya memahami keunggulan dari kekuatan Anda, dan kemudian mencari mentor dalam berbisnis dan berikutnya membuat bisnis plan. Ini saya cerita nih pengalaman saya ketika saya pertama membuat Brislabs.id gitu kan, IT consultant. Awalnya adalah IT consultant, konsultan IT. Nah, maka begitu saya memutuskan untuk membuat itu ya saya memulai langkah nyatanya yang saya mulai adalah saya mulai ke kantor-kantor memberikan pemahaman tentang IT consultant, tentang IT management, tentang IT service management, tentang IT governance dan lain-lain gitu. Ya, banyak ngobrol dengan banyak orang, kemudian mulai menawarkan itu langkah nyatanya. Terus kemudian kita juga harus paham kekuatan kita. Kalau saya kebetulan karena saya selain berbisnis saya juga adalah dosen, maka kekuatan saya adalah saya punya resource dari teman-teman saya ini yang lumayan besar gitu. Nah, itu harus selalu saya tonjolkan, harus saya selalu gunakan sebagai strategi untuk meraih tujuan kayak gitu. Kemudian cari kantor tuh, mulai kita lihat teman kita yang sudah sukses berbisnis gitu, kita ya silaturahmi, nanya bagaimana gitu. Terus kemudian baru setelah itu berjalan sekitar 2 tahun, sekitar 2 tahun dan mulai menunjukkan profit yang lumayan. Nah, kemudian kita berpikir untuk scale up.
untuk membesarkan bisnis. Nah, baru kemudian saya bikin business plan dan mencari investor. Kalau saya cerita pengalaman tentang yang saya kembangkan di labs.id. Nah, bisnis plan sendiri adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dokumen ini mengandung strategi penjualan, pemasaran, secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pengertian dari bisnis plan. Nah, jenisnya apa saja nih? Ada startup business plan, ada strategic business plan, operational business plan, development business plan, dan growth business plan. Terus kemudian, ya, bagaimana cara membuatnya sih? Gitu. Untuk membuat business plan itu yang harus dilakukan apa? Yang pertama kita harus banyak risetnya, terutama tentang bagaimana menyusun business plan tersebut dan tentang pasarnya, pasar yang akan kita tuju. Kemudian mulai untuk membuat company profile. Company profile itu ada beberapa ya yang bisa dijadikan acuan, template yang bisa dijadikan acuan. Contohnya misalnya di Canva, dengan ada tuh template company profile, sehingga kita bisa tahu tuh apa saja yang harus masuk ke poin-poin di dalam sebuah company profile. Terus kemudian kita harus tentuin tujuan bisnis kita, kemudian dokumen-dokumennya disiapkan, terus produk kita juga harus sudah kita deskripsikan dengan baik, terus ada marketing plan-nya, dan kemudian yang terakhir ini yang paling penting ini kita harus sesuaikan dengan target pembacanya. Jadi tadi kan bisnis plan ada beberapa jenis tuh, maka kita harus sesuaikan nih. Kalau bisnis plan untuk pengembangan, untuk investor berarti seperti ini. Kalau bisnis plan untuk ikut lomba, katakan misalnya harus seperti apa, harus kita sesuaikan. Nah, untuk bisa menyusun ini semua, sebenarnya ada satu tools nih. Tools ini bisa kita gunakan untuk membuat identifikasi awal. Namanya adalah Lean Canvas. Jadi di Lean Canvas itu ada 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 kotak di mana kita bisa melakukan identifikasi. Jadi yang pertama harus kita susun adalah customer segment-nya. Terus tetapkan target customer. Customer segment itu harus spesifik. Jadi artinya mungkin bisa jadi ada beberapa, tapi masing-masingnya ditetapkan spesifik. Misalnya untuk siswa sekolah sepak bola yang usia di bawah 12 tahun, itu kan spesifik. Berikutnya yang pertama. Terus berikutnya misalnya untuk siswa akademi sepak bola usia 13 sampai dengan 17 tahun. Nah, itu kan sebenarnya hal yang hampir mirip tuh, tapi ada perbedaan. Maka dengan lebih dengan lebih sampaikan value kepada target customer kita. Jadi customer itu harus dibuat target customer itu, customer segment itu harus dibuat dengan sangat spesifik. Terus kemudian setelah itu baru kita tetapkan unique value proposition. Kita tetapkan, kita identifikasi dulu problems yang ada terjadi di customer segment. Jadi contoh misalnya kalau case yang saya
alami di Scholarsoft itu adalah problemsnya adalah kalau anak itu dia ikut sekolah sepak bola, maka kemudian ketika mau ikut turnamen dia harus menyiapkan beberapa berkas, harus minjem dulu ke sekolahan, nanti selesai harus dikembalikan lagi, riskan terhadap kehilangan, kerusakan dan lain-lain. Terus gimana kalau minggu berikut 2 minggu lagi ada kompetisi lagi, dia harus lakukan itu lagi, harus pinjam lagi, harus di ini lagi, nanti dikembalikan lagi gitu. Nah itu problem yang sangat merepotkan. Yang kedua, biasanya ada beberapa tim yang tidak jujur tuh, yang didaftarkan berkasnya adiknya, yang suruh main kakaknya. Nah, terus kemudian tadi ada pemalsuan umur tuh. Terus ada lagi ada joki pemain, ada pemalsuan umur. Nah, ini problemsnya itu ada beberapa, identifikasi semuanya. Kemudian tetapkan 3 problem teratas. Nah, dari 3 problem itu coba cari kira-kira bagaimana kita mengatasi problem tersebut. Nah, itu ada di dalam solution dan kemudian ada bisa ditetapkan dalam sebagai sebuah value. Gitu. Jadi kalau solusinya adalah misalnya datanya berarti didigitalkan saja supaya orang nggak usah bolak-balik pinjem data ke sekolahan, nanti selesai dikembalikan lagi, itu kan merepotkan gitu. Maka coba pakai datanya bersifat digital. Nah, data yang digital itu adalah sebuah unique value proposition, solusi yang bisa kita tawarkan menjadi sebuah produk. Nah, itu setelah itu kemudian kita tinggal berpikir bagaimana produk yang kita punya itu tadi, misalnya digitalisasi data tadi, itu sampai ke customer. Caranya pakai apa? Caranya mungkin dengan aplikasi web, dengan aplikasi mobile, dan lain-lain. Nah, itu adanya di channel tuh berarti. Nah, setelah kita bisa memberikan value ke customer, maka kita bisa tahu tuh kira-kira ada potensi yang bisa dijadikan pendapatan. Gitu. Jadi misalnya, bisa kalau orang mau digital datanya tersimpan dengan rapi. Berarti rusak. Ada QR code sehingga nanti bisa di-scan untuk menampilkan data. Nah, maka dari situ kita bisa ada pendapatan dari situ. Gitu. Nah, terus dari pendapatan itu juga kita bisa tahu ada struktur biayanya, ada cost-nya, ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, terus setelah itu kan kita sudah tahu tuh beberapa kegiatan kita untuk mencapai itu. Maka kemudian masing-masing kegiatan kita harus punya ukuran. Jadi misalnya contoh, ya sudah berarti kita harus menyampaikan unique value proposition kita ini. Kalau perusahaan kita mau jalan, paling nggak dalam sebulan itu kita harus ada sekitar 5.000 anak yang daftar. Berarti itu kan metrik tuh, kayak metrik. Jadi kalau misalnya di bawah 5.000 berarti tidak tercapai. Maka kayak metriknya adalah 5.000 pendaftar per bulan. Itu ada di poin nomor 6. Nah, terus yang berikutnya ini penting banget ya, jangan sampai terlewatkan, adalah kita harus nyusun unfair advantage. Jadi ini supaya apa yang kita lakukan itu nggak mudah ditiru. Nah, kita punya keunggulan yang itu terus jadi nggak adil kayak gitu untuk yang lain. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya misalnya
ada pengusaha kita nih yang punya lahan batu bara di Kalimantan itu 2/3 punya saya misalnya. Maka ketika kita mau di Jawa mau bikin pembangkit listrik tenaga apa namanya batu bara, ya kalau saya buat pembangkit listriknya pasti saya akan dapat keunggulan kompetitif pasti. Karena resource-nya saya punya semua gitu. Itu salah satu contoh lah keunggulan kompetitif. Oke. Nah, ini tadi dasarnya kita menggunakan learning canvas. Oh iya, kayaknya sepi banget nih, masih bersama saya semua kan? Atau ngantuk? Halo. Masih Pak, masih. Iya. Masih setia Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan. Ya Pak. Ya. Ini Pak, saya kan mengamati perkembangan bisnis sekarang itu bisnis ketika sebuah bisnis itu berinovasi, maka akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi inovasi itu sebuah konsep yang sangat mahal, dan tentu saya tangkap tadi dari Bapak, yaitu research atau sebuah penelitian yang bertahun-tahun bisa jadi mungkin ya Pak, seperti itu ya Pak. Iya, itu betul. Otomatis kan harus ada penggodokan sebuah bisnis supaya akurasinya tepat, sasaran tentu dengan benefit yang sangat dimaksimalkan gitu nih Pak. Betul nggih Pak? Iya. Jadi selain sebenarnya kuncinya ketika bisnis sudah mulai berjalan adalah kita harus jangan berhenti memang untuk berinovasi. Kita lihat aja lah ya, yang usaha makanan itu kan usaha yang tadi kita lihat kan ada kolom unfair advantage tuh. Nah, unfair advantage ini adalah sebenarnya pembatas tuh supaya orang tidak mudah masuk ke bisnis yang kita jalankan. Nah, kalau entry barrier-nya itu rendah atau unfair advantage-nya itu enggak ada, maka orang akan masuk ke bisnis kita. Nah, maka di bisnis itu kita harus rajin berinovasi. Contoh makanan ya. Bisnis makanan itu sekarang harus rajin berinovasi tuh. Jadi kayak contoh warung Indomie aja sekarang ada beberapa model tuh. Ada beberapa gaya gitu kan. Ada beberapa gaya warung Indomie, ada Warmindo. Iya, Warmindo sekarang mereka berinovasi tuh. Ada yang toppingnya bermacam-macam, bisa dipilih, terus kemudian displaynya menggunakan akrilik, diambil dari bawah, segala macam gitu. Nah, ini kan sebenarnya inovasi tuh. Kenapa mereka berinovasi seperti itu? Karena hari ini saya buka warung Indomie, orang melihat, orang akan dengan mudah juga nyontoh gitu loh. Ya kan? Karena memang tadi itu bisnis yang memang berada di area yang entry barrier-nya atau unfair advantage-nya itu kurang. Maka ketika kita mengembangkan bisnis gitu, sebaiknya kita harus punya itu tuh, harus punya unfair advantage. Gitu. Jadi ada kita punya keuntungan yang memang orang terus susah ngejarnya. Gitu. Itu salah satu cara ya, salah satu upaya untuk mengurangi persaingan yang terlalu terlalu ketat.
Terus berikutnya ini adalah tentang dasar-dasar pembuatan bisnis plan. Jadi yang harus kita pahami poinnya apa saja sih yang ada di dalam sebuah bisnis plan gitu kan. Nah, ada summary-nya yang jelas. Kemudian ada latar belakang bisnisnya, analisis operasi bisnis, analisis tenaga kerja, pemasaran dan distribusi, keuangan dan pengembalian modal, ekspansi dan pengembangan bisnis, dan berikutnya adalah analisis risiko biasanya. Ini yang ada di dalam sebuah bisnis plan. Tapi di internet juga kita bisa cukup banyak nih contoh bisnis plan yang bisa dengan mudah kita lihat secara garis besar itu apa sih gitu isinya kayak gitu. Ini saya pilihkan contohnya salah satunya dari Gai Kawasaki nih. Ini dia bisnis plan dia itu biasanya terdiri dari 10 slide. Isinya apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama adalah goal. Terus kemudian ada nama perusahaan, nama Anda, dan segala macam informasi lah tentang diri kita. Terus kemudian dia langsung masuk ke problem. Problemnya apa? Berikut dengan opportunity-nya. Terus setelah itu langsung masuk ke value proposition-nya. Ke value proposition dijelaskan value yang mau diberikan untuk mengatasi problems atau masalah dari yang telah disebutkan di atas itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dijelaskan berikutnya adalah underlying magic. Ini adalah bagaimana kita melakukan proses memberikan value tadi, tapi tentunya dengan keunikan atau dengan ciri khas yang kita miliki. Nah, ini biasanya diambilnya dari yang di Lean Canvas tadi, biasanya diambilnya dari yang poin nomor 7 tadi, atau unfair, tadi disebut sebagai unfair advantage. Terus kemudian baru kita ini kan bisnis modelnya. Bisnis model itu hampir mirip dengan Lean Canvas tadi. Intinya ya sama, ada 9 kotak juga tadi. Yang penting di sini menggambarkan struktur biayanya dan ada struktur pendapatannya. Strukturnya ya, jadi mau dapat duitnya dari mana saja dan mau keluar biayanya itu apa saja. Bukan besarannya tapi lebih kepada strukturnya. Bisnis model yang bagus itu dia memiliki banyak revenue stream, aliran pendapatan dengan struktur biaya yang sama. Struktur biayanya misalnya ada 4 struktur biaya gitu. Misalnya bayar gaji karyawan, terus kemudian listrik, telepon, internet kantor, terus kemudian biaya infrastruktur, terus kemudian terakhirnya misalnya biaya untuk marketing fee misalnya. Nah, 4 itu, tapi nanti pendapatannya itu banyak kayak gitu. Walaupun kita mau nambah revenue stream, itu tidak menambah dari sisi biayanya, tidak menambah dari sisi struktur biaya. Itu bisnis model yang bagus, yang seperti itu. Nah, terus kemudian
ada go to market plan. Rencana kita masuk ke pasar gimana. Dan di sini ada analisis pasar tuh. Pasar kita ini sudah pasar yang memang jenuh atau masih masih terbuka peluangnya, yang artinya misalnya masih niche market yang harus edukasi dan lain-lain. Terus berikutnya competitive analysis, nah, dengan persaingannya gimana di situ. Terus cerita tentang manajemen timnya kita. Ini lebih kepada cerita tentang role-nya, bukan pribadi kita, tapi peran kita di tim itu apa. Gitu. Nanti sehingga tergambarkan saling menutup atau tidak. Terus kemudian baru proyeksi keuangan dan ukuran-ukurannya, kayak metriknya. Yang tadi kan udah ada misalnya penambahan user 1.000 per bulan, terus daily activity user 100 user, misalnya seperti itu. Nah ini adalah key metricnya. Terus kemudian dari key metric tadi kalau tercapai diharapkan proyeksi keuangannya seperti apa. Itu terus terakhir adalah kondisi saat ini, terus timeline-nya seperti apa, rencananya ke depan, terus nanti kalau misalnya ada dana yang diminta itu berapa, mau seperti apa penggunaannya, mau digunakan untuk mengembangkan apa dan harapannya seperti apa. Ini di slide yang terakhir. Gitu. Oke. Itu tadi tentang bisnis, format bisnis plan, itu perencanaan bisnis. Gitu. Silakan untuk materi perencanaan bisnis hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mungkin ada peserta yang mau diskusi, mau bertanya. Silakan. Masuk Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Ini kan terkait materi ya, saya harapkan ya teman-teman sekalian nanti para pengisi materi mohon bisa share slide. Oh iya. Bisa di-share. Iya. Dan syukur-syukur sih sama file record pada acara ini juga Pak, supaya bermanfaat buat kami. Oh iya, record. Dan semoga kedepannya ada follow up lagi sehingga kita sebagai pemula itu akan memiliki inovasi dan referensi yang bagus tentunya untuk depan nanti. Terima kasih Pak. Iya, siap. Terima kasih sama-sama Mas. Insya Allah nanti dia atur lah sama Mas Amar ya Mas ya, nanti saya berikan ininya materinya. Oke, nanti kita share. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau ngasih tanggapan. Jadi ini Pak, berarti merencanakan bisnis itu jawabannya apa Pak nih Pak? Penting atau nggak penting nih berarti? Oke. Jawabannya ya tetap penting. Penting ya. Jawabannya tetap penting. Jadi yang jangan kan ditanyakan terus menerus. Tapi kalau kita bertanyanya sekali ya nggak apa-apa. Oke. Terus sekali terus kemudian kita action gitu. Kalau Iya, yang nggak boleh kan, justru ketika setelah menyusun bisnis plan malah kemudian kita jadi menanyakan terus menerus gitu. Nah ini nanti gimana ya? Ini nanti gimana ya?
itu yang malah nantinya akhirnya jadi nggak jalan-jalan. Jadi Ini- banyak ketakutan Jadi ya. dan percayalah namanya kita memulai bisnis itu kayaknya mungkin sih bukan saya saja yang mengalami gitu ya. Setelah berjalan setahun 2 tahun itu sepertinya tidak ada yang masih sesuai dengan rencana awal. Iya, Sepertinya. pasti belok. Benar. Iya betul. Jadi saya pengalaman itu mengembangkan bola soft ya. Bola soft itu nah ini bola soft ini awalnya saya nggak punya menu untuk akun siswa. Iya. Jadi waktu itu saya dengan PD-nya gitu menyatakan bahwasannya permasalahan sepak bola di Indonesia itu adalah pengelolaan SSB yang nggak standar. Maka kemudian solusinya adalah kita standarkan. Akselerasinya dengan apa? Akselerasinya dengan sebuah aplikasi. Itu kan keren kan? Kelihatannya keren. Gitu. Terus kemudian saya tawarkan untuk digunakan oleh SSB. Mulai dari ditawarkan untuk digunakan dengan hanya membayar 150.000 per tahun, turun jadi 100.000, 50.000 gratis gitu. Nggak ada yang mau, tetap ternyata gitu lah. Nah setelah tidak ada yang mau, kemudian saya memvalidasi ulang ternyata problemnya setelah divalidasi ulang itu bukan masalah standarisasi SSB, tapi lebih kepada yang mengalami masalah adalah siswa-siswanya, orang tuanya lah. Kayak tadi datanya nggak digital dan segala macam. Nah, kemudian kita beralih tuh target marketnya kita rubah, yang tadinya SSB itu ada di posisi target pasar kita pindahkan jadi key partner. Jadi key partner malah ya. Jadi ya kita jadikan key partner, targetnya kita rubah gitu. Konsumennya adalah siswa, jadi yang membayar siswa, partner kita adalah SSB. Nah itu alhamdulillah berjalan. Sebelum kena pandemi kemarin sih ya, kompetisinya banyak yang dihentikan. Tadinya malah kan, target pasarnya itu SSB-nya ya Pak ya? SSB-nya iya. Harus nyewa supaya nyewa aplikasi kita. Nyewa aplikasi ya. Tapi ternyata nggak ada yang mau. Karena nggak ada yang mau, ya kita lupa. Ya itu tadi permasalahannya ya, kita harus mau apa ya, mendengarkan masukan, harus ini gitu. Jadi yang sering terjadi kesalahan kan gini, kalau misalnya rekan-rekan yang mungkin ada yang punya sebuah ide bisnis gitu, ketika itu dibawa ke seseorang, maka posisinya adalah posisi kita mempertahankan ide itu, ya enggak? Iya, benar itu. Jadi kalau sedikit disenggol kayak gitu, yang menurut kita paling benar adalah itu, kita senggol sedikit, bukan menerima masukan dianggap sebagai masukan, tapi kemudian merasa bahwasanya apa yang sudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Nah itu yang kemudian akhirnya susah untuk berkembang, karena problem utamanya tidak pernah tervalidasi. Jadi waktu saya coba hubungi beberapa SSB segala macam, mereka tetap tidak mau pakai.
yang padahal notabene mereka juga nggak ada yang bukan orang jauh gitu, semuanya orang dekat dengan saya, wong saya pelaku di dunia sepak bola juga gitu. Tapi kemudian saya berpikir ini pasti berarti ada yang salah nih. Dari problems yang saya statement kan itu ada yang salah gitu. Setelah kita gali lagi ternyata oh iya oke, kita rubah, kita porting, berpindah apa namanya, haluan. Haluan. Oke, mungkin ini ada yang mau tanya Pak, ini dari Bana. Izin bertanya Pak, apakah bisnis plan ini untuk lebih menstruktur bisnis yang sudah berjalan ya? Dia udah punya bisnis terus baru bikin bisnis plannya di tengah jalan gitu Pak. Ya oke. Jadi bisnis plan itu tadi bisa ada beberapa hal, ya kan, ada beberapa jenis. Bisa jadi juga untuk seperti itu, bisa jadi kalau kita memang ingin apa namanya nah, bisa untuk dasar. Nah ini kelihatan ya. Ini bisa untuk startup, gitu, memang kita mau bikin usaha yang baru. Gitu. Bisa jadi juga untuk kita punya perusahaan tapi ternyata belum mencapai yang kita inginkan, gitu. Kita butuh langkah yang sifatnya lebih strategik, gitu. Maka bisa disusun strategic business plan. Terus misalnya operasionalnya ternyata kita sering keteteran dan segala macam, gitu. Maka kita bisa bikin ini, gitu loh. Bisa untuk development, bisa untuk growth juga, scale up, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya, oh iya kan kemarin kan ada pengusaha sosis bakar, gitu kan. Terus kemudian setelah berkembang gitu, apa ya mau di satu outlet terus itu seperti itu terus kayak gitu kan, tidak kan, kepengennya kan berkembang menjadi banyak kan kayak gitu. Iya. Growth business plan. Siap. Bikin bisnis plan untuk supaya bisa lebih berkembang menjadi banyak. Mungkin caranya akan berbeda. Yang tadinya fokusnya adalah jualannya adalah jualan sosis. Mungkin nanti berarti jualan bisnis sosis. Iya. Nah, gitu. Gitu. Oke, untuk Mas Bana sudah terjawab ya. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menanggapi mungkin? Saya coba Pak, tanya lagi Pak. Ya silakan Mas. Terkait bisnis sosis juga, saya berkaca dari pengalaman ini Pak sehari-hari. Saya itu heran sama tahu bulat. Tahu. Dalam satu hari di rumah saya itu bisa 6, 7, 8 mobil berbeda. Itu konsisten loh Pak. Saya juga heran, tetap ada yang beli juga itu. Itu kan karena saking fenomenalnya, kemudian dalam hal itu ya menarik hati masyarakat tentunya, walaupun ya harganya murah, meriah, dan rasa ya tidak beda jauh sebenarnya gitu. Tetapi yang membuat itu saya heran itu kok bisa 5, 6, 8 kali keliling ke rumah saya itu, saya heran sekali Pak itu. Kok berarti masih untung Mas? Iya, gampangannya kan gitu. Berarti marketnya emang pinter Pak berarti Pak. Iya, dia memiliki ininya sudah bagus dan memang dia mungkin bermain kan, kadang-kadang kita nggak tahu kalau ada orang yang bermain dari sisi skalabilitasnya memang. Jadi dia memang bikin beberapa gitu. Ya kayak di Indonesia kan ada orang yang bisa tiap minggu meresmikan mall baru gitu. Ya kan, padahal mallnya yang tutup ya banyak gitu. Tapi dia tetap juga meresmikan mall baru gitu, karena memang itu tadi semuanya sudah artinya sudah menjadi satu rangkaian besar kayak gitu. Jadi kan saling subsidi, nggak untung dari sini dapat dari yang lain gitu. Jadi memang skala ekonomisnya yang dia sudah dapat.
Masih yang diupload Pak. Nah, ini mungkin mau nambahkan Pak untuk pertanyaan Mas siapa Rofit ya. Ya. Yang ini apa yang masalah tahu bulat itu kenapa bisa banyak kayak gitu? Ya mungkin mereka nggak sadar strategi mereka itu ternyata berhasil. Tapi kalau dari saya pernah baca gitu ya, saya pernah baca dari sisi psikologi pembeli. Misalnya ada satu mesin satu mesin minuman gitu ya, satu mesin minuman Coca-Cola misalnya di satu terminal. Mungkin malah banyak orang yang nggak beli itu, nggak tertarik. Tapi kalau misalnya kita taruh di sebelahnya ada Pepsi gitu, ada Pepsi yang pesaingnya gitu ya. Kemudian orang itu melihat mesin minuman ini, itu melihatnya adalah kita beli Coca-Cola atau beli Pepsi. Dibandingkan dengan yang tadi, si calon pembeli itu akan berpikir kita beli Coca-Cola atau nggak beli. Nah, itu perbandingannya dua itu. Makanya itu mungkin itu bisa diterapin tadi di tahu bulat itu, antara mobil yang putih misalnya atau mobil yang hitam, tahu bulatnya lebih enak yang mana gitu. Jadi pembeli itu bisa memilih gitu. Jadi opsi yang masuk di kepala itu membeli ya. Iya, opsi yang masuk. Bukan membeli atau tidak membeli, benar. Sudah opsinya sudah kenanya itu sudah mindsetnya membeli. Benar. Ya mungkin convenience store kan seperti itu juga tuh. Indomaret, Alfamart kan selalu jejer. Iya, Indomaret, Alfamart, benar. Ya, ya. Sampai ujung manapun gitu dia akan jejeran gitu. Saya ke Lampung di ujung dekat Taman Nasional pun gitu ada sebelahan. Ya. Tapi yang saya heran kan itu Pak, dari tahu bulatnya itu ya saya amati ya. Itu semuanya Pak, nggak ada yang warna putih, nggak ada yang apa gitu Pak. Jadi ya membingungkan bagi saya itu. Seragam lah ya. Ya itu tadi Mas dia sudah berprinsipnya seperti itu. Kayak di mana? Pembeli itu tinggal membeli. Di Jalan Sokaraja itu kan getuk ya, asli. Getuk asli. Semuanya asli. Sebelahnya asli lagi. Soto juga, soto Sokaraja. Orang opsinya ya membeli getuk kan. Nggak kepikir beli keripik gitu. Iya, benar. Karena semuanya getuk gitu ya. Oke, Mas Amar silakan, Bob. Ada yang lain dari tim yang mau menyampaikan yang lain? Ya, ada tadi Mas Dwiki tadi ada nggak di sini? Mas Dwiki ini ya, mic-nya lagi bermasalah ya. Mas Dwiki? Udah. Cek ya. Nah itu. Suaranya lumayan kedengarannya. Lumayan ya. Ya, oke. Bagus. Oke, ini teman-teman peserta ada dari Brislab. Ini kita mau mendengarkan sedikit produk ya dari Brislab yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Diki. Silakan Mas Diki. Ya. Terima kasih. Di share aja nggak apa-apa, Diki. Ya, bentar, Pak. Saya dok stop ya. Ya, di stop aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini iklan dari Brislab ya, dikit-dikit. Ya, ini ada namanya produk. Salah satunya adalah Briskos. Briskos itu bisa membantu penjualan dari opnam, dari pengaturan stok, dari penjumlahan, dari perhitungan harian gitu, begitulah. Jadi
Kita langsung demokan aja ya. Nah, udah ada belum? Di layar. Belum Pak, belum ada. belum muncul. Oh, belum ada ya? Oke, Di tab sebelah mungkin. udah ini udah. Oh, ini. Udah ada gambarnya ya? Belum share screen-nya belum. Baru gambarmu aja. Bukan fotomu Ding ini. Gimana sekali lah. Foto lantai itu Pak. Kenapa? Lambat kayaknya Pak, sinyal. Ini sinyalnya Pak. Bentar. Jadi di dalam POS ini dalam Bridgestep ya. Di dalam sini modulnya ada diskus, sales, point of sale, forecast, dan lain-lain ya. Di dalam point of sale sendiri ada shop. Dalam shop kita bisa langsung klik new season aja. Di pos ini berguna untuk perhitungan harian, bisa juga untuk jadi kasir ya. Contohnya kita bisa ambil dari whiteboard pen. Nah, jumlah harganya Rp1. Ini baru demo aja ya, jadi nggak fix harganya. Ini kita bisa masukkan berapa kuantitinya. Kuantiti itu jumlah dari barang tersebut. Misalnya 2. Jadi total harganya jadi Rp2. Kemudian bisa banyak barang juga. Misalnya deck organizer, monitor stand, wall shelf, semuanya bisa. Terus kalau udah, kita ke payment atau pembayaran. Sini juga bisa jadi kalkulator, sekaligus kalkulator ya. Nanti keluar juga kembaliannya. Misalnya duitnya 2.000. Jadi kembaliannya 19.000 sekian. Dan fitur bagus lainnya adalah kita bisa cetak struknya. Jumlahnya segini, lalu print. Lalu kalau udah klik print. Gitu. Kalau udah selesai untuk penjualan ini, kemudian klik new order. Jika itu kan jika ingin tutup toko, misalnya buka jam 7 sampai jam 4. Nah, fitur ini dipakainya untuk jam 4. Klik close, kemudian confirm. Nah, kalau udah tutup, tadi jualnya apa aja gitu ketahuan gitu. Itu bisa ketahuan, Pak. Kita klik close ini. Ini untuk sesi itu untuk hari bukanya. Terus kemudian klik close season. Terus untuk lihat jumlah kita berapa dan berapanya di sini. Ini bisa. Ini untuk hasil bukan detail ya. Kalau di detail tuh di reporting. Klik reporting, kemudian sales detail. Lalu klik print. Itu penjualan toko kita hari itu gitu, bisa itu kelihatan semua deh. Bisa kelihatan. Ini juga bisa kita masukin logonya. Logonya nanti di sini. Pokoknya alamat, tanggal, dan lain-lain itu lengkap banget di fitur ini. Di Bridgestep itu lengkap.
Kalau mau dikasih gambar hati gitu di pojok kiri gitu bisa. Oh, bisa Pak, di Oh, kanan bisa. bisa banget Pak. Kemudian ada namanya inventory. Nah, itu untuk penyimpanan barang atau kontrol barang. Misalnya kan ada barang yang cepat habis tuh. Kayak misalnya kita ngejual Paramex pas waktu bukan Paramex sih, yang obat flu apaan sih? Nah, itu Ultraflow. Ultra Flu. Nah, sekarang kan lagi cepat habis nih. Oh, kita nggak tahu habis nih. Oh, kita belum nyetok. Nah, itu nanti kita bisa lihat stoknya di sini. Misalnya kita mau masukin sebuah produk, kita klik produk. Nah, kemudian kita bikin nih produk. Misalnya apa nih? Ultraflow. Kita bisa masukin gambar, tapi saya nggak ada gambarnya, maaf. Kita bisa ngambil gambar dari mana aja. Misalnya inilah contoh. Nah, keluar gambar, tipe produknya apa, consumable, service, durable. Kemudian kategorinya itu apa? Sellable. Oh, bisa dikategoriin barang-barangnya. Bisa dikategoriin Pak. Kemudian harganya, misalnya harga Paramex berapa? Ultraflu berapa sih? 5 juta lah. 3.000. 3.000. Nah, terus ini ada teks itu pajak. Nah, kita kan nggak ada pajaknya nih, dikosongin aja bisa. Kemudian ini harga kosnya itu menghabiskan berapa nih? Harga kos itu modalnya itu berapa? Iya, pulakannya itu berapa? Misalnya 1.500. Nah, kalau udah, ini juga selain itu kita juga bisa barcode loh. Ini barcode-nya masukin barcode di situ. Bisa masukin barcode bisa. Kemudian klik save. Udah deh, udah jadi. Nanti tinggal stoknya gitu ya. Nanti tinggal stoknya udah tambahkan. Gitu. Ya, jadi pakai software ini udah bisa buka toko lah ya. Ya. Ini bisa apa aja dari kelas yang menengah ke bawah, dari UMKM sampai PT pun bisa menggunakan ini. Ini bisa dipakai di beberapa, misalnya satu server gitu dipakai untuk beberapa klien gitu, kayak di Rita itu kan ada beberapa pos tuh. Ya gitu ya, bisa dipakai gitu. Ini bisa apa malah lebih mudah daripada kita manual. Oke. Kalau masih manual kan ngitung labanya apanya itu masih susah Pak. Oh, ini juga memang bisa ketahuan langsung labanya. Laba kotornya. Sebenarnya bisa, cuma di demo kali ini masih belum ada ini, belum diinstal. Tapi belum ada datanya ya. Tapi ini kita bisa full cash Pak. Ya, karena tadi kan aku lihat ada yang biayanya tuh harga kulakannya kan, berarti kalau kejual berapa kan bisa langsung ketahuan kan. Jadi kira laba kotornya berapa gitu. Misalnya nih full cash kita beli dari misalnya toko mana nih, dari toko Ahmad misalnya, vendornya ini nama lain vendornya boleh, terus kita bisa masukin produknya, misalnya Ultraflow lagi. Nah, deskripsinya apa nih? Obat flu. Nah, ini jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 100. Ya. 100. Nah, unitnya tuh per satunya tuh berapa? 2.000 misalnya. 2.000 misalnya. Nah. Terus kalau udah, kita bisa send email. Kita bisa mengirimnya lewat email. Dan mereka bisa menerima dan mengirimkan barangnya. Bisa orderannya bisa pakai email ya.
Orderannya bisa menggunakan email dan bayarnya by dari transfer dan lain-lain bisa. Ya. Oke. Kemudian confirm. Udah confirm ya. Udah confirm, langsung nih totalnya segini. Terus kalau misalnya udah barang sudah diterima, Terima barangnya berarti di inventory tadi ya, di gudang ya, Iya. shift ya. dia di gudang tadi di inventory. Terus kemudian validate. Terus kita bisa lihat printnya, bisa lihat hasilnya lewat sini, lewat print. Untuk lebih detailnya lagi, Iya. gini. Ini berarti udah semua ya, sudah Ini masuk semua. unitnya sekian dan lain-lain. Oh, itu berarti ini penerimaan barang ya. Iya, Atau penerimaan shift. barang. Iya. Oke. Untuk harganya, bentar. Oh iya. Harganya berapa? Untuk harganya sendiri, Brispos harganya itu ini sebuah investasi sih Pak. Misalnya investasinya tuh sebuah monitor dan sebuah sistemnya yang bisa kita atur, yang bisa kita custom gitu Pak. Itu all in PC. Ya, all in one PC, kita bisa touchscreen juga monitor PC-nya itu. Terus sebuah investasi jangka panjang untuk toko Anda karena sudah terdapat sistem yang terintegrasi dengan bisnis Anda. Yang tadi itu bisnis manapun atau apapun tuh bisa pakai ini Pak. Kemudian memiliki Itu harganya berapa itu? Untuk harganya sendiri 9.500.000. Sudah ada komputer, sudah berikut komputer itu. Sudah berikut komputer dan juga berikut sistemnya. Kemudian ada, kalau misalnya sudah punya komputer sendiri, kita bisa jual hanya sistemnya aja, aplikasinya saja. Hanya lebih murah dong. Iya, lebih murah. Jadi hanya dengan 7.500.000 Anda bisa dapat investasi jangka panjang dan tidak perlu membayar setiap bulannya. Kayak produk-produk lain itu kan bayar per bulannya nih, misalnya 800.000 atau berapa. Bayangin aja 800.000 dikali 2 tahun berapa? 24 kan? 24 kali 8, 28, 16 juta ya, 16 juta lebih lah. Ya, 16 juta lebih. Tapi dengan kita menggunakan Brispos nggak perlu bayar bulanan dan juga jauh lebih murah sih kalau menurut saya. Terus juga ada lagi, hanya dengan 13.500.000 Anda bisa mendapatkan sistem Brispos kami dengan program akunting sekaligus pelatihannya. Akunting itu saya pernah baca bukunya Pak. Akunting itu mudah dan itu ternyata nggak mudah. Bohong ternyata yang gitu. Itu bohong Pak. Akunting itu ada yang akunting nggak sih? Nah, itu saya kan orang berdosa berarti itu yang bikin buku. Nah itu saya itu. Makanya juga kita juga nggak ninggalin begitu aja Pak. Karena Anda udah beli produk kami nih, nggak mungkin kami tinggal gitu-gitu aja. Pasti ada pelatihannya dan juga ada bonusnya tuh, tanya-tanya ke kami, bisa kustomisasi lagi, bisa. Gitu ya. Terus juga nih ada paket yang lebih hemat lagi nih. Oh iya. Nih ada paket lebih hemat lagi, jadi kita dapat, Anda dapat dengan 15.500.000 Anda bisa dapat dua-duanya, tiga-tiganya malah.
Udah dapat Oh, berarti sistemnya, aplikasinya, terus monitornya. hardware-nya tadi, ya, all in one PC-nya ya, Iya. PC-nya sama accounting sekaligus gitu. Iya. Yang accounting-nya ada pelatihannya gitu. Accounting juga Semua ada. dengan pelatihannya juga. Nah, pelatihannya di mana pelatihannya? Iya, dengan pelatihannya juga Pak, itu yang penting. Oh iya. Oke. Pelatihannya di Mantap. sekolah aplikasi Pak. Maksudnya Ah, iya, Mas Amar ya Mas ya. itu di sekolah Pelatihan aplikasi. accounting-nya. Oke. Gitu. Silakan Mas Amar. Oke, makasih Mas Dwiki penjelasan Berikut. produk POS ya, ini produk POS. POS itu point of sale ya, bener ya, point of sale. Ya. Atau kalau kita bisa sederhanain mesin kasir lah ya, mesin kasir. Terus ada Oh iya Mas Diki, ada lagi nggak produknya yang lain dari Oh iya, ada lagi nggak? Chris Lab? Selain mesin POS ini, komputer sama sistemnya, ada produk lain nggak? Mungkin ada teman-teman yang tertarik. sebenarnya ada banyak Pak, tapi yang siap. Oh ya, ada Pak, ada. Tentu saja ada Pak. Bentar Pak. Lagi ke situsnya Pak. Karena di sini thread kurang jelas. Oh ini ada nih. Ada dari kami. Itu namanya Share. Di-share dong, di-share. Udah muncul gambarnya. Oh, futsal. Ini Breeze Futsal namanya. Jadi di dalam Breeze Futsal ini yang seperti ini aplikasinya untuk calon pengunjung ya, calon pengunjung. Jadi kalau untuk Ini calon aplikasi pengunjung ini aplikasi ini dimiliki siapa nih? Pengelola atau pemilik lapangan futsal atau siapa? kalau ini dijualnya khususnya untuk pengelola, untuk pemilik juga. Pemilik lapangan futsal ya, pengelola lapangan futsal. Oke. Ada fiturnya, ada jadi booking ini- dan lain-lain ya. Ya, ini untuk bookingnya kita bisa lihat lokasinya di mana, misalnya ada nih One Futsal Stadium. Kemudian ada lapangannya kan satu lapangan futsal kan ada beberapa lapangan ya, misalnya lapangan A, B. Nah kita bisa booking yang A atau yang B terus sesuai dengan keinginan si pengunjung. Bisa tanggalnya berapa? Tanggalnya 23 misalnya. 23 Maret, 22. Jamnya bisa kita bisa reservasi Jam sesuai 9 dengan malam. bukanya lapangan futsal itu. Iya. Karena jam 7 jam 9 nih. Lamanya durasi penyewaan misalnya 1 jam. Lalu kemudian cek ketersediaan. Iya, ada Pak. Oke. Ini menarik Nah ini buat. dijualnya gimana nih? Dijualnya nih Oh iya. softwarenya. Bentuk sebuah tim, beberapa tim nih. Ini dijualnya satu Koin. jual putus atau Ada paket gimana atau nih? gimana? Kalau ini jual putus bisa Pak. Kalau jual putus, itu pun bisa. Jual lepas.
Jual lepas jual putus ya. Jual member. Terus Kalau jual member tuh per bulannya 100.000. Nah, 100.000 kalau satu lapangan iya. futsal hanya bayar 100.000 bisa punya aplikasi ini Iya. gitu. Oke, Iya Pak. keren. Jadi ini termasuk murah Pak. Jadi bisa kelebihan juga bisa mendatangkan pemain. Nah, ini kayak liga-liga gini kan pasti memperebutkan tim-tim ini Pak. Iya, mereka akan Nah, mungkin Pak, terpacu untuk ngadu Iya. ya. lagi laki-laki gengsinya kan gede Pak. Ya, Kemudian setuju. untuk jual lepas itu harganya 3 juta Pak. 4 juta. Juta atau 4 juta 3 nih? juta 3.959. Iya. Oke. Iya. Level mas naik Pak. Iya Pak. 99. Nah, ini kan untuk customer ya. Ya, kalau yang ini untuk sisi adminnya Customer. tadi ya. Nah, ini untuk customer dan ini untuk sisi adminnya. Kita login. Nah, ini di dashboard kita, di dashboard Gris Futsal Admin. Rata-rata omset harian itu ada. Misalnya dari stadion ini, lapangannya ini, dan rata-rata per hari, wow banyak banget. Ini bisa kelihatan ya. Sinyalnya nggak jelas ini. Opsinya kalau mau pakai ini bayar 4 juta jadi punya saya, atau saya bayar 100.000 per Atau bulan. 100.000 per bulan Pak, gitu Pak. Ini juga, pokoknya pakai ini tuh jadi lebih mudah dalam reservasi, dalam jumlah Pengelolaan datanya, lapangan gitu. pengelolaan lapangannya. Nanti juga, oh iya, ini juga kami juga lagi promo juga sih. Soalnya 3.959 itu lagi, karena belum menambah fitur loh Pak. Tadinya kan kita mau nambah fitur kayak misalnya nih, bola itu jangka waktunya tuh berapa tahun tuh dipakainya, misalnya 2 tahun. Nah itu nanti kita ada fitur itu untuk biar perawatan lapangan atau fasilitas itu lebih terjaga Pak. Oh, oke, keren. Itu kira-kiranya. Iya. Jadi pengelolaan menyeluruh lah ya untuk lapangan. Iya, itu futsal. di kemudian hari ini lagi Akan ada fitur itu. akan ada fitur itu Pak. Jadi kira-kira Ada lagi yang lain produknya? Atau lagi itu ada namanya Biskop. Biskop itu untuk koperasi nih, cocok buat kalian. Koperasi Ini apa nih? Buat agan-agan nih, buat koperasi simpan pinjam. Oh, Buat koperasi simpan pinjam. Ini lagi masuk ya. kamu internetnya Nah. lelet kayaknya ya. Emang Pak, rebutan sama anak kos lain ini Pak. Oh gitu ya. Ya Allah. Iya, anak kos lain. Kasihan ya Pak. Ini ada manajemen dashboard. Ini ada earning monthly atau dari bulanan ya. Pendapatan bulanan, annual, dan kas. Itu kayak apa sih tas Pak? Itu jelasnya Pak. Tugas-tugas ya. Tas Tugas-tugas juga. atau Lah ini contoh nih. Ini Ini apa saja nih yang ada di itu? Yang bisa dikelola itu apa saja? Data apa saja? Data master. ini data master tuh kita bisa Apa saja?
nambah anggota nih. Oh, data Kita bisa nambah anggota. anggota koperasi, ya nambah anggota koperasi. Jenis pinjaman. Sama data Jenis pinjaman. pinjaman tuh, ya misalnya pinjaman sembarang, pinjaman cicilan atau pinjaman dakes. Oh, Ini ada jumlahnya, jumlah Jen- maksimum dari pinjaman ini. Oh, kalau jenis pinjaman Iya. ini maksimal pinjamannya berapa? Jenis pinjaman tuh maksimalnya berapa gitu. Ada Itu bunganya juga atau ada enggak? Jangka berbunga, waktunya. ya sama waktu administrasi untuk 1% atau berapa. SWK bisa pinjam lebih. Itu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu gitu. Oke. Terus juga Terus kita bisa pengajuan pinjaman. proses meminjam ya. Kalau Iya, nanti kalau ini misalnya kan saya udah punya pinjaman sebelumnya gitu, terus jadi masih bisa pinjam apa enggak? Itu tentu bisa Pak. Syaratnya bayar dulu. Oh, lunasi dulu. Iya, lunasi dulu Pak. Artinya ini ada kontrol ya dari aplikasinya, ada fitur untuk mengontrol. Ada itu kontrolnya ini. Iya, jadi nggak bisa dibohongin gitu lah kan. Ada beberapa orang nakal gitu lah. Jadi ini kejujuran. Ya. Ini mungkin tim pengembangnya waktu membuat aplikasi ini bayanginnya kamu mungkin, jadi fiturnya lengkap gitu untuk menanggulangi kenakalan. Ya Allah. Oh, enggak ya? Bukan. Iya. Enggak, kalau saya jujur Oke. alhamdulillah. Nah, ini harganya juga berapa ini? Bentar Pak, lagi nyari data. Datanya lagi dicari Pak. Ya Allah. Lupa saya Pak. Ini per bulan juga modelnya. Ada yang per bulan, ada yang lepas juga sih Pak. Gitu Pak. Kalau per bulan kan, ini kan modelnya juga anggota juga. Nah, kalau kayak mirip-mirip Grease Futsal sih Pak. Gitu. Ini juga di sini ada cetak rekap, ajudan harian, pemberian pinjaman, juga pencairan pinjaman. Ini tuh dibanderolnya murah banget sih, cuma Rp3.500 per anggota. Rp3.500 per anggota per apa itu? Per bulan ya Pak? Oh, per bulan. Kalau Iya. anggota koperasiku 100 berarti 350.000 bayarnya gitu ya. 350.000 ya per bulannya gitu Pak, sesuai jumlah Anggotanya. Iya gitu. Ini murah. Menarik. Banyak fitur juga sih, inventaris juga. Pokoknya sangat membantu banget lah untuk koperasi-koperasi buat agan-agan di sini yang mau mendirikan ataupun sedang mendirikan juga bisa. Sudah langsung bisa pakai sistem gitu lah ya. Sudah bisa pakai sistem, karena jujur aja Indonesia tuh ketinggalan 5 tahun dalam sistem ya. Jadi kita harus maju mau nggak mau. Makanya bisnis kita lebih maju dari yang lain. Maksudnya yang lain di toko, kita di tenda depannya gitu kan lebih maju. Gitu. Oh itu, nah itu yang nggak bisa diajak maju petani Pak, sama pemancing juga nggak bisa itu. Tapi jatuh. Iya betul. Iya benar. Oke Mas Anwar. Jadi gitu dari saya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dwiki. Terima kasih Mas Dwiki penjelasannya. Sama. Ini produk digital buat pengelola futsal ya, buat pengusaha tempat futsal nih ya. Mungkin ada yang di sini yang tertarik bisa langsung hubungin Mas Dwiki. Mas Dwiki ada di grup ini ya, grup webinar juga ya. Nanti kontaknya ada juga. Nah, nanti bisa kenalan juga sama peserta yang lain. Oke.
Ini tadi barusan ada yang tanya kan di kolom komentar, Odoo itu sih software ERP, aplikasi untuk perencanaan pengelolaan perusahaan. Ada beberapa modul juga digunakan pebisnis pemula dan modul tersebut nantinya berrelasi atau keterkaitan. Nah ini eh, sudah dijawab Pak, berarti ERP itu saling terintegrasi. Jadi beberapa modul yang ada di Odoo itu bisa saling terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Nanti mungkin kalau misalnya sekolah aplikasi buka kelas tentang ERP Odoo, mungkin ada yang tertarik nggak nih di sini? Ada yang mau belajar nggak nih Odoo ERP gitu ya? Nanti Jadi kita bisa jadi belajar gini, nih. Mas Amar, Hmm. tantangannya mengimplementasikan ERP itu sebenarnya adalah yang harus pertama dibentuk itu mindset ya, mindset penggunanya. Mindsetnya seperti apa? Mindsetnya adalah bahwasannya pekerjaan dia ini nantinya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Iya. Karena apa? Karena akan yang dia selesaikan sekarang akan digunakan sebagai dasar untuk pekerjaan selanjutnya gitu. Betul. Nah itu yang benar-benar harus harus dirubah mindsetnya. Jadi administratif itu bukan beban tambahan pekerjaan, tapi itu adalah bagian dari pekerjaan. Itu mindsetnya. Jadi kalau sekarang kan biasanya gini, contoh misalnya saya kerjaannya biasa kerja di pabrik nih, manufacture. Saya kerjaannya saya meriksa, ngecek tentang kondisi QC misalnya ya, quality control untuk hasil akhir packing dari sebuah produk misalnya. Nah, maka ketika kita selesai ngecek 50 satu batch, ya harus kita laporkan gitu, langsung sebagai satu bagian dari pekerjaan kita juga gitu. Bukannya nanti dulu dicatat dulu, nanti dimasukkan ke sistemnya nanti gitu, nggak bisa seperti itu karena itu akan berpengaruh ke sistem yang berikutnya sih. Iya benar. Gitu loh. Pengguna yang berikutnya akan menunggu hasil kita. Gitu loh. Jadi bukan hanya pekerjaannya saja, tapi administrasinya juga adalah bagian satu paket dari pekerjaan gitu, sehingga harus segera diselesaikan gitu. Iya. Bukan administrasi itu beban tambahan dari pekerjaan kita gitu. Nah itu biasanya yang merubah itu tuh yang butuh waktu kalau ketika kita mau mengimplementasikan ERP. Iya benar. Iya benar. Mungkin kerasa sekali kalau misalnya kita punya bisnis yang basicnya adalah jualan produk banyak gitu, banyak produk jenis gitu. Terus kita nggak pakai aplikasi kayak ERP gitu. Nah kita nggak tahu nih stoknya kita itu masih tersedia atau kita belanjanya harus lebih banyak atau kurang, itu kan nggak bisa serta merta kita lihat dari raknya kita, rak di toko misalnya. Nah itu bisa dari data ERP itu bisa kita lihat kebijakan pembelian kita itu dari situ ya Pak ya, juga bisa dari situ. Iya betul. Yang jelas lagi misalnya contoh kita mau beli nih jenis obat kata contohnya tadi si Dwiki misalnya, ini sudah mulai masuknya ini sebenarnya seharusnya masuknya ini musim kemarau nih, maka obatnya sebenarnya apa seharusnya polanya kan kalau by data kan ketahuan, maka kita harus nyetoknya yang gitu. Terus misalnya yang laris itu bejo sebenarnya, bukan tolak angin gitu loh. Nah itu kan itu nggak apa-apa disebut merek lah ya, itu sebagai contoh saja misalnya gitu loh. Nah itu kita bisa tahu dari data di ERP itu tadi. Iya Pak, mau tanya juga Pak. Iya silakan. Jadi ya Diki. Jadi kan suatu perusahaan nih
Jadi terbebani sama akuntingnya. Misalnya pendapatan bulanan tuh laba kotornya, laba ininya, laba bersihnya itu. Nah, itu kapan uang kita dipakai, Pak? Kadang-kadang kan kita masih bingung nih, apalagi orang-orang yang kayak saya nih yang baru masuk pengen merintis dari bisnis nih, gitu Pak. Itu kapan sih uang kita dipakai itu? Dari dinikmati sendiri gitu Pak. Ya memang harusnya kalau seperti itu sih seharusnya kita juga gajian. Iya itu. Kita juga harus gajian, dan besarnya gajian itu bisa kita tetapkan kalau kita benar-benar memang sudah melakukan pencatatan dengan baik, sehingga kita tahu nih setiap bulan ternyata setiap bulan laba kita itu cuma misalnya katakan toko kita itu cuma 6 juta misalnya. Walaupun omsetnya 200 juta, ternyata labanya bersih cuma 6 juta gitu loh. Nah kalau cuma 6 juta ya kita mau nggak mau harus mau tidak mau harus mau gajian di bawah UMR. Kalau kita nggak mau ya nanti dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, toko kita barangnya tambah sedikit gitu. Karena sebenarnya kemakan sama kita. Oh iya. Gitu. Itu kan maksudnya mau tanyanya itu kan. Kok iya, tokonya tambah sedikit barangnya tapi kayak gitu kan maksudnya. Iya Pak. Sudah bisa menebak lah saya. Cenayang Bapak. Oke, ini sudah jam 9 ini Pak Brata. Ya, sepertinya sudah lewat. Sudah lama banget, 2 jam lebih. Ini terima kasih banyak. Terima kasih semuanya atas kesediaannya. Terakhir saya sebelum ini ya Mas Amar ya, saya minta maaf kepada semua peserta kalau ada salah kata, saya sengaja maupun tidak. Terima kasih atas semangatnya mengikuti sesi webinar kali ini. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah jam 9 kita akhiri acara pada malam hari ini, webinar merencanakan bisnis dari nol bersama Bapak Trias Bratakusuma dan Brislab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kami ya di sini bersama-sama belajar dan diskusi. Semoga kita ketemu lagi di webinar-webinar yang lain dari Sekolah Aplikasi, dan harapan teman-teman yang sudah mengisi di presensi ya, silakan mengisi link presensi yang sudah kita berikan di terakhir on cam dong, on cam foto. Oh ya, lupa. Udah lama nggak webinar ini jadi lupa prosesinya. Ayo kita ada foto cara on cam untuk foto. On cam dulu dong, on cam teman-teman. Mas Rizky, Mas Nopan, Mas Bana. Maaf saya di jalan ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Mbak Evania, mungkin Mbak Lisna, Mas Riko, Mbak Elvinda ya. Elvinda itu temennya Diki. Aku share. Ya, yang di jalan hati-hati. Ekstrim sekali di jalan sambil foto ya. Siapa yang ini? Kamu yang itu yang Mar? Screenshot. Ya, udah. Aku print screen-nya rusak. Di on cam sudah. Mas Aris, Mas Bana, Evania. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Gak kerasa ya? Udah hilang. Lagi 1. Nah, mungkin gaya dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kayaknya cuman gitu minimalis. Ya, terima kasih sekali lagi ya, Mas Taufik, Mas Rizky, Mas Nopan, Mas Bana,
Mas Aris, Assalamualaikum. Mbak Fania. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.